إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلام منها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan innal hamdalillah, segala pujian rasa syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang Allah, dengan nikmat Allah yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat melimpah, nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat yang paling kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa manisnya keimanan. Kemudian ketika Allah membuat hati kita benci kepada segala sesuatu yang Allah larang. Ketika kita benci akan kesyirikan, kita benci dengan kebid'ahan, kita benci dengan kemaksiatan, itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat yang sering kita dengar ya, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan hati kita cinta kepada iman. Wa habbaba ilaikumul iman gitu. Allah menjadikan hati kita itu cinta kepada iman. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah juga yang menjadikan hati kita benci ke dalam segala bentuk kekufuran, kefasikan dan perbuatan kemaksiatan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab dan penjelasan kitab Al-Mulakhas ya, fi syarhi kitab tauhid yang ditulis syarahnya oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan rahafizahullah taala. Yang mana pada pembahasan malam ini kita masuk bab yang selanjutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Jadi pembahasan sekarang adalah bab tentang apa-apa saja hadis-hadis Nabi, Al-Qur'an ya dan sunnah yang menjelaskan tentang ya az-zabh ya, menyembelih. Termasuk dalam makna menyembelih adalah berkorban. Li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan ini adalah berkaitan dengan perbuatan syirik. Karena di antara contoh perbuatan syirik itu adalah menyembelih ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata li ghairillah ini ada faedahnya ya. Lam itu ada huruf lam ya, lam huruf jar itu Pak ya. Namun maknanya apa? Maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid
Al-lamu lit-ta'lil wal qasdi. Makna lam dalam perkataan beliau itu adalah lam yang bermakna alasan. Ta'lil itu alasan. Jadi hadis-hadis yang datang tentang orang menyembelih, alasan dia menyembelih untuk apa gitu. Alasannya menyembelih adalah li ghairillah, untuk selain Allah. Kemudian lam di situ juga maknanya lil qasdi. Tujuan, maksud. Jadi seseorang itu menyembelih maksudnya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ai qasidan bidzabhi ghairallahi. Yaitu dia bermaksud dalam menyembelih sesembelihan tersebut kepada selain Allah. Kemudian wadzabu li ghairillah yang qasmi ila qismain. Menyembelih kepada selain Allah itu ada dua. Ya. Ada dua macam, Pak. Yang pertama kata beliau an yazbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'ziman. Fa hadza syirkun akbar mukhrijun 'anil millah. Yang pertama kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, ini ada faedah bagus ya. Yang pertama, ada orang menyembelih selain Allah dalam rangka tujuannya adalah untuk mendekatkan dirinya kepada yang dia sembelihkan itu. Dan dalam rangka untuk mengagungkan yang dia sembelihkan itu. Misalkan orang mau bangun jembatan ya Pak ya. Nah, kemudian dia sembelih kerbau kepalanya. Dia tanam kepala kerbau tersebut dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada sesuatu yang dia yakini memiliki andil dalam mendatangkan musibah pada jembatan itu. Nah, kalau tidak kita korbankan kepalanya, kita kasih ya, akan mendatangkan banyak korban ntar katanya. Nah, ya kan, biarlah kerbau ini mati ya, asal jangan kita. Nah, ini termasuk ini Pak. Dan mengagungkan yang dia sembelih tersebut selain Allah itu. Diagungkan, ini bahaya ini. Ada keyakinannya dalam hatinya ini makhluk yang menunggu jembatan ini ya memiliki power, memiliki andil kekuasaan gitu. Sehingga diagungkan Pak ya, besar dalam hatinya. Fahaza syirkun akbar, ini adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Kemudian yang kedua, an yadhbaha li ghairillahi farhan wa ikraman. Seseorang menyembelih untuk selain Allah, namun dalam rangka untuk kegembiraan dan pemuliaan. Ya, dia menyembelih itu misalkan tamu mau datang gitu Pak ya. Ini enggak termasuk ini Pak ya, ini mubah sifatnya. Bahkan bisa jadi sunnah karena memuliakan tamu. Fahaza la yukhriju minal millati bal huwa minal umuril adiyati allati qad takunu matlubatan ahyanan wa ghaira matlubatin ahyanan fal aslu annaha mubahatun. Maka ini tidak mengeluarkan dari agama ya. Ini termasuk perkara-perkara kebiasaan ya, adiyah itu, adat ya. Yang terkadang dibutuhkan ya, matlubah, dituntut terkadang dia. Ahyanan terkadang. Kemudian terkadang enggak perlu juga kata beliau. Jadi tergantung keadaan lah gitu. Nah, dan hukum asalnya fal aslu annaha mubahatun ya. Hukum asalnya menyembelih itu adalah untuk memuliakan tamu, kemudian syukuran yang bahagia. Ada rezeki yang kita dapatkan atau sesuatu yang mengembirakan hati kita, kita nyembelih mengundang orang tanpa ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ini diantara pembagiannya yang beliau sebutkan di sini. Baik, kita kembali kepada perkataan daripada Syekh Shalih Al Fauzan ya, kepada penulis ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membawakan dalil ya. Pertama dari Al-Quran, yaitu dari firman Allah surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Wa qaulillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki,
Wa nusuki maknanya di antara maknanya adalah wa dzabhi, sesembelihanku. Kemudian di antara maknanya disebutkan oleh para ulama wa ibadati. Nusuk bisa berwarna zabah ya, sesembelihan, bisa pula secara umum ibadah. Wa mahyaya, dan matiku. Matiku ini akan dijelaskan, itu artinya adalah aku mati di atas apa gitu. Dalam kondisi apa aku mati. Jadi katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian sesembelihanku, hidupku, ya. Kemudian matiku. Matiku maksudnya ya ma'amutu alaih, ya. Dalam kondisi apa aku mati gitu ya. Minal imani wal amali saleh, ya. Berupa meninggal dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Itu berarti untuk Allah itu ya. Wa ulillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb, ya, pencipta, pengatur, penguasa al-alamin, seluruh alam semesta ini. Seluruh selain Allah itu alam, Pak ya. Karena alamin jamak dari alam. Alam itu artinya adalah ma siwallahi, apa saja selain Allah itu alam. Wa biza la syarika lahu wa bizalika umirtu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa bizalika umirtu, dengan hal itu aku diperintahkan, kata Rasulullah. Jadi aku diperintahkan untuk salat kepada Allah, sembelih kepada Allah, hidup dan mati karena Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim. Pertama kali muslim itu bukan berarti sebelumnya enggak muslim, Pak ya. Maksudnya berdasarkan suku orang-orang Quraisy waktu itu ya, suku Quraisy, maka Rasul yang pertama beriman gitu, yang pertama kali muslim di tengah-tengah kaum musyrikin. Nah, maksudnya bukan berarti Nabi ini bukannya pertama kali ada ya, Nabi Adam yang pertama kali gitu Pak ya, yang Islam, karena beliau adalah manusia yang pertama. Maksud di sini adalah di tengah-tengah orang musyrik gitu. Nabi yang pertama kali muslim. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk penjelasan daripada pensyarah kitab ini. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, qala syarihu hafizahullah wa ra'ah, munasabatul babi li kitab tauhid, kesesuaian antara bab ini, bab apa saja ya yang datang tentang permasalahan menyembelih kepada selain Allah. Apa kesesuaian bab ini dengan masalah tauhid, dengan kitab tauhid yang kita bahas. Jadi korelasinya kata beliau, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis sesungguhnya di dalam bab ini, yakni Al-Qur'an yang beliau sampaikan ini, bayanan, terdapat penjelasan li nau'in min anwa'i syirki, satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan, yaitu apa? Menyembelih kepada selain Allah. Al-mudad tauhid, yang mana syirik itu adalah lawan. Al-mudad itu lawan artinya Pak ya, lawan dari tauhid. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkara menyembelih kepada selain Allah itu ya adalah perkara besar ya, yang mesti seseorang senantiasa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, kemudian berupaya untuk menjelaskan ini kepada masyarakat ya. Ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Jadi bab ini judulnya ma jaa, apa saja yang datang gitu ya, tentang menyembelih untuk selain Allah. Maksud bab ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah minal wa'idi, ancaman ya, berupa ancaman. Wa'id itu ancaman Pak ya. Kalau wa'dun janji, wa'id ya ini beda tambahan huruf ya saja Pak ya. Kalau wa'dun itu janji, kalau wa'idun itu ancaman. Minal wa'idi fi bayani hukmihi. Ya. Yaitu ya di antara ancaman Allah terhadap orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah itu akan dibahas ya. Kemudian juga terdapat penjelasan hukum ya, hukumnya yakni hukum orang yang menyembelih kepada selain Allah tersebut. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita makna dari kosakata Al-Quran
yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki." Nusuki maknanya kata beliau adalah dzabhi. Jadi qul, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Wa nusuki maknanya adalah wa dzabhi, dan sembelihanku. Dan sembelihanku. Kemudian wa mahyaya. Mahyaya itu artinya ada ma'atihi fi hayati, apa saja yang datang kepadanya dalam kehidupanku. Artinya segala sesuatu yang aku dapatkan dalam kehidupanku gitu. Segala sesuatu yang aku lakukan, yang aku kerjakan dalam kehidupanku. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini lillah. Haruslah karena Allah. Walaupun aktivitas duniawiyah. Contoh kita mau makan itu kan dunia makan itu Pak ya. Hukum asal makan itu mubah, perkara duniawiyah. Mesti kita niatkan karena Allah. Maka kalau karena Allah dapat pahala. Ya, kalau tidak karena Allah tidak berdosa, kecuali kalau tujuannya maksiat baru berdosa. Karena perkara dunia itu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, hukum asal perkara dunia itu halal. Ya, boleh kita lakukan sampai ada yang melarangnya. Namun kalau kita niatkan karena Allah bisa bernilai ibadah. Itulah yang disebut oleh ulama fikih dengan istilah ibadah ghairu mahdhah. Mahdhatun itu artinya murni. Jadi ada ibadah yang pertama ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang memang asal muasalnya itu ibadah gitu. Allati takunu fi asliha lil ibadah. Itu kata Syekh Abdullah Jibrin ya, menjelaskan tentang mana ibadah mahdhah. Jadi memang asal muasalnya itu adalah ibadah seperti zikir, salat, memang ada perintahnya. Ada perintah, ada contoh, ada anjuran. Nah, kemudian yang ibadah tadi ada tingkatan hukumnya. Ada nanti yang wajib. Yang wajib dibagi dua, ada wajibul ain atau dengan istilah lain fardu ain. Ada pula fardu kifayah. Ada hukumnya sunnah. Ada sunnah ain, ada juga sunnah kifayah. Iya. Kalau sunnah itu sudah dilakukan oleh orang banyak, sudah lepas sunnah yang kepada yang lainnya, kan seperti itu. Kemudian juga itu terkait dengan apa? Dengan masalah ibadah. Jadi masalah ibadah itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau perkara dunia, ya, baru ada hukumnya yang haram, ada yang makruh. Kemudian ada yang mubah. Ya, mubah ini kata lainnya adalah halal. Ya, kata lain dari mubah ini halal. Karena halal itu artinya boleh. Jadi hendaknya dalam kehidupan kita lakukan karena Allah. Namun kalau perkara dunia, kalau kita niatkan untuk selain Allah pun tidak berdosa, namun tidak dapat pahala. Contoh perkara dunia apa ya? Mengajar. Ya. Mengajar matematika misalkan. Walaupun kita mengajarkan matematika ya, sampai Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW ya, perintah untuk mengibadahi Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di masa Nabi Adam Pak, ulama sepakat belum ada syirik, maka belum ada larangannya Pak ya. Karena syirik yang pertama sekali terjadi itu di masa Nabi Nuh. Yang mana sebab asal muasal syirik itu adalah al-ghulu fi salihin ya. Berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas ya, radhiyallahu an, sahabiyun jalil ya, ketika mentafsirkan surah Nuh itu ya, ayat 23 itu. Jadi yang pertama kali terjadi kesyirikan itu adalah pada zaman Nabi Nuh, yang mana umatnya melampaui batas Pak ya, terhadap orang soleh. Meninggal orang soleh, mereka ingin orang soleh ini dikenang, pahlawanlah bagi mereka. Awalnya dibikinkan gambarnya Pak, kemudian dibuat patungnya. Nah, kemudian patung itu dibuat monumennya untuk mengingat kembali jasa-jasa orang soleh ini, kata mereka.
Akhirnya apa? Meninggal ini Pak. Meninggal generasi ini dan belum disembah itu monumen patung itu. Namun setelah beberapa tahun kemudian ya hiduplah generasi yang jauh daripada tauhid. Jadi kurang sekali ilmu tauhid Pak. Akhirnya apa? Akhirnya dibisikkan oleh syaitan ya untuk apa? Untuk menyembah yang awal muasalnya itu hanya sebagai penghormatan saja kemudian disembah. Ini. Makanya dalam Islam haram hukumnya kita membuat patung. Apapun alasannya nggak boleh Pak. Baik itu patung presiden, patung apapun. Kan pemerintah membolehkan Pak Ustadz. Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak ada taat. Kalau pemerintah benar baru kita ikuti. Kalau nyata-nyata salah tetap kita katakan salah gitu. Namun tanpa kita memprovokasi umat gitu ya. Kalau salah ya tetap salah gitu. Karena Ahlussunnah itu Pak di pertengahan. Yang pertama Ahlussunnah itu tidak seperti Khawarij yang mencela pemerintah, mengkafirkan pemerintah, na'udzubillah. Kemudian Ahlussunnah itu bukan penjilat juga ya. Salah-salah apa kata pemerintah iya kan. Iya kan. Nah, ini bukan tipe Ahlussunnah wal Jamaah, itu tipe penjilat itu ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, ya, mereka tidak mencela pemerintah, mencaci maki pemerintah tidak, namun mereka kalau salah pemerintah mereka ingatkan, mereka terapkan betul Pak. Hadis Nabi tentang bagaimana menasihati pemimpin, itu yang Ahlussunnah tanpa mereka publikasikan di medsos. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan kayak yang di sebelah Pak ya, dikit-dikit di medsos ya. Iya. Karena di antara jihad itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan, di antara jihad itu adalah ya mengucapkan kalimat yang benar ya. Kalimatul haq 'inda sultanil jair ya. Mengucapkan kalimat yang benar terhadap pemimpin yang zalim. Artinya mengucapkan itu tentu dengan adab ya, dijelaskan hadis yang lain ya. Dia menemui pemimpin itu dengan 4 mata. Dan dia terangkan ini salah, ini keliru kan seperti itu. Seperti Syekh Mukbil rahimahullah. Jadi ini kisah nyata Pak ya, ini ma'ruf di Yaman itu. Bahkan Syekh Mukbil pernah mendatangi Ali Abdullah Saleh. Jadi Ali Abdullah Saleh ini presiden Yaman sebelum dikudeta oleh Syiah dan Ikhwanul Muslimin, dan sebelum Syiah menguasai kota San'ah ya, Al-Husi ya, dari kabilah Husi ya, Al-Hawazah itu. Jadi Ali Abdullah Saleh ini pernah didatangi oleh Syekh Mukbil Pak ya. Kemudian Syekh Mukbil menjelaskan tentang tauhid ya. Bahkan beliau dijelaskan oleh Syekh Mukbil ini gambar apa itu katanya. Jadi kan ke Yaman tuh Pak, gambar presidennya kan kayak kita juga ya, besar gitu. Ya kan kata Syekh Mukbil, kalau seandainya engkau enggak melepaskan itu, maka saya khawatirkan engkau termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyadin nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirun, karena engkau ridha terhadap gambar itu katanya. Sesungguhnya manusia yang paling besar azabnya di hari kiamat adalah tukang buat gambar makhluk bernyawa, dan engkau tidak melepaskan itu, dan sungguh aku telah melepas di hadapan Allah dan nanti ini menjadi hujah kata beliau. Ya, kalau sungguh ini sudah aku sampaikan ya. Ini hadirin yang dimuliakan. Beliau berani gitu. Kalau Syekh Mukbil itu. Kayak Imam Ahmad ya. Walaupun pemerintahnya Mu'tazilah sesat, tetap Imam Ahmad mengatakan sesat ya. Orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk sesat. Mu'tazilah. Sampai apa Pak? Sampai Imam Ahmad ditangkap beliau ya. Namun karena beliau memegang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, beliau tidak pernah memprovokasi umat ya. Bahkan disebutkan dalam kisahnya Pak, murid pengikut Imam Ahmad ini banyak sekali di Baghdad waktu itu. Mungkin kalau dipresentasikan sama kayak jumlah umat Islam dengan non muslim di Indonesia ini, 97% atau 98% itu adalah pengikut Imam Ahmad. Maka kalau Imam Ahmad mau, bisa beliau gerakkan umat ya, untuk apa Pak? Untuk menyerang, menggulingkan pemerintah waktu itu. Namun Imam Ahmad nggak mau. Karena Imam Ahmad tahu ya Pak ya, memprovokasi masa, menjatuhkan pemimpin yang sah,
walaupun pemimpinnya itu sesat gitu ya, memiliki paham Mu'tazilah, maka ini tidak diperbolehkan secara agama. Jadi kalau walaupun pemimpin kita misalkan hizbi ya, apa namanya itu, memiliki penyimpangan, maka nggak boleh kita gerakkan massa, kita hasut massa untuk memberontak. Haram hukumnya Pak ya. Dan ini termasuk menyalahi daripada kaidah ya, usul ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, kita kembali kepada pembahasan ayat ini. Kemudian di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana awwalul muslimin ya. Awwalul muslimin ay awwalu man yatamatsalu min hadhil ummah. Yang pertama kali yang menyontohkan tauhid kepada umat ini, yakni umat Islam. Maksudnya apa? Bahwasanya Rasulullah lah yang pertama kali yang menyontohkan tauhid, yang menerapkan tauhid di kalangan umat Islam. Kalau umat Nabi Israel tentu bukan Nabi Muhammad yang pertama, apa ya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum lahir. Tentu Nabi Musa, Nabi Isa. Karena seluruh para nabi itu mereka adalah ahlu tauhid. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus ya setiap rasul pun kepada setiap umat kecuali tugasnya untuk mentauhidkan Allah. Ayatnya sangat jelas sekali Pak ya. Sering kita baca itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh aku telah utus, kata Allah, setiap umat kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Maka Nabi Adam tidak dikatakan rasul Pak. Kenapa? Karena belum ada syirik gitu. Karena rasul itu tujuannya adalah untuk meluruskan penyimpangan kesyirikan yang terjadi pada umatnya. Sehingga ulama mengatakan kenapa Nabi Adam tidak dikatakan rasul? Karena belum ada kesyirikan. Karena rasul itu diutus untuk umat, untuk menyuruhkan beribadah kepada Allah saja. An ya'budullah wajtanibut taghut. Itulah alasannya kenapa Nabi Adam itu bukan rasul. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap rasul pasti dakwah konsepnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan al-ma'nal ijmali lil ayah. Makna global dari ayat di atas surah Al-An'am 162 dan 163 di atas. Beliau berkata, ya'murullahu nabiyahu. Allah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad an yaqula lil musyrikin, untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallah, yang mana mereka ya beribadah kepada selain Allah, wa yadbahuna li ghairihi, dan mereka menyembelih untuk selainnya. Nah, ini Pak ya kebiasaan orang musyrik itu. Jadi orang musyrik itu Pak, mereka menyembelih untuk Uzza, untuk Latta. Uzza seperti yang telah kita bahas ya, adalah pohon keramat gitu Pak. Pohon yang ada tirainya, buat rumah ada tirainya, kemudian ada juru kuncinya pohon itu Pak. Dan pohon itu sendiri ada jinnya yang bisa berbicara dengan manusia. Ini disebutkan dalam hadis sahih ya. Kemudian setelah Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, ditaklukkannya kota Mekah, pohon itu ditebang atas perintah Nabi Muhammad kepada Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid setelah menebang pohon itu berduel ya, dan memenggal kepala jin kafir yang ada pada pohon itu. Maka luar biasa Khalid bin Walid bapaknya tidak pernah kalah beliau dalam peperangan, baik itu melawan kafir Quraisy, bahkan membunuh jin sekalipun beliau tidak kalah. Ini luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Namun tidak dijumpai Khalid bin Walid ini meriwayatkan hadis Pak ya, baik itu hadis tentang akidah, tentang fikih, memang bukan itu bagiannya beliau. Sehingga para sahabat pun Pak ada bagiannya, ada yang ahli hadisnya sahabat seperti Abu Hurairah, Ibunda Aisyah ya. Kemudian ada fuqahanya sahabat. Kemudian ada ahli tafsirnya sahabat seperti Ibnu Abbas ya.
dan seterusnya. Jadi memang ada keahlian masing-masing. Dan Khalid bin Walid adalah sahabat yang ahli perang gitu Pak. Dan beliau tidak mau campur baur tentang masalah agama gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam kehidupan ini ada bagian masing-masing ya. Ada yang ahli di bidang teknologi. Misalkan di situ dia berperan dalam dakwah ini Pak ya. Dia sumbangkan kemampuannya itu untuk dakwah. Misalkan ada yang ahli di bidang perekonomian, maka dia gunakan ilmu ekonominya untuk dakwah. Tapi kalau dia punya ilmu itu diam-diam aja, disimpan aja, nanti kan rugi Pak. Ya, gunakan itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu akan menolong kita kelak di akhirat gitu, sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wa ma uhyi wa ma amutu alaihi minal imani wal amali salih wa usrifu kulla dhalika lahu wahdahu la usyriku bihi ahadan aksa ma antum alaihi minasy syirki bihi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni ukhlisu lillahi salati, sesungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah salatku, wa dzabhi dan sembelihanku, wa ma uhyi wa ma amutu dan kehidupanku dan aku mati, ya, alaihi di atasnya minal imani wal amali saleh, yakni dengan keimanan berupa keimanan dan amal saleh. Artinya hidup dan matiku untuk Allah. Hidup untuk Allah seperti apa Pak? Beribadah kepada Allah. Jadi orang yang hidupnya untuk Allah, maka niatnya dalam seluruh aktivitas duniawiyahnya itu untuk Allah. Kita makan untuk Allah Pak, minum untuk Allah. Kita tidur pun niatkan untuk Allah Pak, sehingga tidur kita bernilai ibadah. Ya Allah, saya tidur ini ya Allah supaya nanti bisa bangun malam sholat, gak ngantuk-ngantuk misalkan Pak ya. Iya. Jadi seluruh aktivitas ke pasar pun Pak, kalau bisa untuk Allah juga. Ya Allah, saya ke pasar ya Allah ya supaya menjaga istriku ya enggak terkena fitnah ketika ke pasar. Kalau kena fitnah biar saya saja ya Allah. Iya, ada kalau mungkin ya. Ini ya, jadi intinya apa Pak? Memang kehidupan kita itu usahakan 24 jam itu karena Allah. Maka ada ulama Pak Imam An-Nasai menulis sebuah kitab yang judulnya Adabul Yaumi wal Lailah ya. Adab ya kan sehari-hari, dia adab di siang hari dan di malam hari gitu. Itu lengkap adabnya Pak, sesuai dengan sunnah Nabi semuanya. Nah, kalau kita mau baca juga dalam bahasa Indonesia kan ada juga itu Pak ya, bersama Nabi 24 jam gitu. Ada buku kecil gitu Pak. Judulnya Bersama Rasulullah 24 jam. Itu bisa di-download Pak. Ada PDF-nya itu. Ya, Bersama Nabi 24 jam. Nah, berarti kalau kita amalkan itu insya Allah Pak, kita mengamalkan ayat ini, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya seluruh aktivitas dunia kita itu hanya untuk Allah. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu Pak, nanti kita lanjutkan.
Kemudian kata beliau, wa usrifu kulla dzalika lahu, dan aku memalingkan. Maksud memalingkan ini Pak, memberikan gitu. Kulla dzalika, seluruh itu, lahu kepadanya, yakni kepada Allah, wahdahu semata, Allah saja gitu. La usyriku bihi ahadan, dan aku tidak mempersekutukan dengan Allah dalam beribadah itu seorang pun. Aqsama antum alaihi, ya bertentangan dengan keadaan kalian di atasnya, minasyirki bihi, berupa berbuat syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu makna secara global dari ayat ini. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, supaya Nabi Muhammad mengatakan ungkapan bara', ya, ungkapan berlepas diri terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tidak seperti yang kalian lakukan. Kalian salat, kalian menyembelih, ya, hidup dan mati kalian itu kepada patung-patung yang kalian sembah, kepada berhala-berhala yang kalian sembah. Namun kami, saya, ya kata Nabi Muhammad, ya, hanya beribadah kepada Allah, salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di sini juga faedah, ya, dari Syekh Ibnu Utsaimin, ya. As-salatu, salat, kalau menurut makna bahasa maknanya doa. As-salatu fil lughati ad-du'a'u. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Namun di sini adalah ada dua maknanya. Bisa secara bahasa umum sifatnya, dan boleh secara istilah syar'i. Wa fi syar'i, dalam istilah syariat, salat itu adalah ibadatun lillah, adalah bentuk ibadah kepada Allah, zatu aqwalin wa af'al, berupa perkataan, perbuatan-perbuatan, ma'lumatun, yang diketahui, muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim, yang dimulai, yang dibuka dengan takbir, ya, kemudian diakhiri dengan salam. Ini makna salat. Dalam ungkapan yang lain ada ulama Imam Nawawi, ya, beliau menyebutkan salat itu adalah ibadatun makhsusatun bi aqwalin makhsusah wa bi af'alin makhsusah, gitu, ya. Muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim, yang dibuka dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Ini hampir sama maknanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi makna salat di sini umum, termasuk juga doa. Doa juga. Jadi di mana kita mengetahui umumnya, Pak? Karena ini dalam bentuk, ya, idhofah, ya, dalam bentuk penyandaran. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, Pak, salat itu mudhof di sini, Pak, ya. Nah, kemudian ada di situ iya ini ya mutakallim, yang disandarkan kepada saya, salatku. Jadi salat tambah ana itu menjadi salati. Jadi dalam kaidah usul fikih, ya, isim yang mufrad dalam keadaan mudhaf, ya, mufrad mudhaf, ya, afadal jam'ah. Ini memberikan makna jamak atau memberikan makna umum. Jadi ada kata yang mufrad tunggal, Pak, ya, dalam keadaan mudhaf dia, ya. Dia dalam keadaan mudhaf kepada mudhafun ilaih setelahnya. Ini ulama usul fikih mengatakan ini memberikan makna umum. Artinya dalam ayat ini Allah menyuruh, ya, Nabi Muhammad untuk menyerahkan seluruh salatnya kepada Allah, baik itu salat yang mananya doa, karena doa nggak boleh juga kepada selain Allah. Nah, kalau ada yang nanti orang-orang yang ingin menyelewengkan ayat ini, kan yang disuruh untuk Allah itu kan hanya sholat, katanya dalam ayat ini. Maka kita katakan sholat di sini maknanya ada dua, ada makna bahasa, ya, ada makna istilah, dan kedua-duanya itu
tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga contoh yang lain, Pak. Seperti hadis Nabi SAW, ini hadis Sahih Bukhari ya, hadis yang masyhur lah gitu. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum. Lihat, ahadu itu mufrad, musanna atau jama' itu. Ahadun. Tidak, Pak. Gaya jama' ahad itu satu. Kalau jama' jadi syirik kita semua, Pak. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Ahad itu jama'. Salah lah, Pak ya. Ahad itu adalah sesuatu yang paling mufrad itu. Ahad itu. Yang paling mufrad itu ahad, ya. Satu tunggal itu artinya. Ya, masa ahad itu jama'. Jama' berarti qul huwallahu ahad, katakan Allah itu jama'. Nauzubillah. Bisa musyrik semua kita, Pak. Ya. Itu mufrad itu, Pak, tunggal. Ahad itu. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum. Apakah kalau kita artikan secara makna bahasa salah, Pak? Tidaklah sempurna keimanan salah seorang satu dalam kalian, enggak semua kalian ya. Hatta aku ahabba ilaihi, ya, sampai aku dia cintai dari walidihi, ya, kemudian waladihi dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi kalau kita artikan detailek bisa kacau pemahamannya. Maka kita masuk kaidah ulama itu ya, ulama usul. Karena ulama usul itu dari bahasa juga gitu. Maka kaidahnya apabila ada isim mufrad, ahad itu mufrad atau jamak, Pak? Mufrad, dan dia dalam keadaan mudhaf. Ya, ahad itu mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Dhamir kum itu. Jadi sesuatu yang mufrad kemudian dalam bentuk mudhaf, maka ulama mengatakan dia memberikan makna umum. Yang kita artikan tidaklah sempurna keimanan tiap-tiap, artinya tiap-tiap satu di antara kalian. Artinya tidak beriman seluruh kalian gitu. Sampai ya aku yakni Nabi Muhammad lebih dia cintai ya daripada siapa? Orang tuanya, anaknya, kemudian dari manusia seluruhnya. Dan ini bantahan kepada ada orang yang ini ya, Ustadz kondang lah gitu ya, yang menempelkan hadis, yang menempelkan itu kan satu saja itu ya, yang hadis ya, untuk alasan menempelkan kaki itu hanya satu saja yang dikatakan Anas bin Malik itu. Karena Anas bin Malik mengatakan wa kana ahaduna ya, dan adalah salah seorang dari kami itu kan, yalziqu qadamahu bi qadami sahibaih ya, dengan kaki saudaranya atau dengan kaki temannya gitu. Jadi dalam hadis ini sahabat satu orang aja yang melakukan, karena Anas mengatakan ahaduna. Maka kalau kaidah seperti ini dipakai, ini kacau gitu, Pak. Ada hadis-hadis yang seperti itu berarti satu semua itu ya, satu aja gitu. La yu'minu ahadukum itu dibawa satu semua gitu. Nah, padahal kalau kita kembalikan kepada kaidah ya usul ya, bahwasanya ahaduna itu kan mufrad ya, ahad itu mufrad, mudhaf dia kepada domirna. Nah, sehingga mana tiap-tiap satu di antara kami itu semua kami kan seperti itu. Dan adalah tiap-tiap kami itu mengartikannya. Jadinya semua di antara kami gitu. Enggak sendiri aja gitu. Karena sahabat itu tidak akan mau dia menyelisihi jumhur sahabat yang lain gitu. Itu secara logika. Karena sahabat ini gurunya sama, enggak beda Pak ya, sama-sama Nabi. Masa dia aja yang merapatkan gitu. Ada ustadz yang bilang seperti itu. Jadi yang menempelkan itu hanya Nabi, karena dia mengartikannya mungkin dengan kamus gitu. Kalau dengan kamus ya enggak ada kaidah itu, Pak. Di kamus enggak ada kaidah yang kita sebutkan, itu memang dipelajari di usul fikih kan seperti itu. Ya. Dia cari arti ahad apa artinya gitu ya. Kalau secara detail yang seperti itu hasilnya, namun tidak masuk kepada kaidah usul fikih. Karena dalam kaidah usul fikih, Pak, ya, sesuatu yang mufrad kemudian dalam keadaan mudhaf dia, maka ini memberikan makna jamak. Iya. Mufradul mudhaf afadal jamaah gitu. Itu kaidahnya.
Ini kami pelajari dahulu dengan guru kami ya Syekh Abdul Latif ya Al-Adani rahimahullah hafizahullah taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan munasabatul ayati lil bab, kecocokan atau kesesuaian ayat di atas ini terhadap bab, yakni bab apa Pak? Bab tentang apa? Tentang menyembelih kepada selain Allah. Apa korelasinya ayat ini? Kenapa penulis membawa ayat ini gitu? Apa kaitan ayat ini dengan masalah menyembelih kepada selain Allah? Nah, kemudian beliau mengatakan annaha, sesungguhnya ayat ini tadullu, menunjukkan ala anna dzabha, bahwasanya menyembelih li ghairillahi syirkun ya. Menyembelih kepada selain Allah itu adalah syirik ya. Karena apa Pak ya? Karena Nabi waktu konteks ayat ini turun, beliau lagi menerangkan tentang tauhid, lagi memperingatkan umatnya daripada syirik. Maka beliau bawakan perkataan ini dalam rangka berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik ketika itu. Nah, kemudian apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini ya? Ma yustafadu minal ayah. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbaru li'annahu qaranahu bis salati. Sesungguhnya menyembelih kepada selain Allah ini syirik besar. Jadi menyembelih kepada selain Allah Pak ya kita bagi dua seperti yang dibagi oleh Imam Ibnu Utsaimin ya, bahwasanya yang menyembelih di sini adalah orang menyembelih kepada selain Allah dalam rangka mengagungkan orang itu dan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada orang itu, karena ada di situ konsep ibadah gitu. Wa fakama anna man shalla li ghairillah ya li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala qaranahu, menggandengkan dengan salat ya. Inna salati wa nusuki. Jadi nusuk itu Allah gandengkan dengan salat. Sembelih itu Allah gandengkan dengan salat gitu. Fakama anna man shalla li ghairillah faqad asyraka. Sebagaimana orang yang salat kepada selain Allah itu hukumnya syirik ya. Itu kondisinya menjadi musyrik gitu Pak ya. Fakazalika man dzabah li ghairihi, demikian pula bagi orang yang menyembelih kepada selain Allah faqad asyraka, maka sungguh dia juga telah berbuat syirik. Nauzubillahi min zalik. Kemudian faedah yang kedua, anna salata wa dzabha min a'dhamil ibadati. Sesungguhnya salat dan menyembelih ini diantara ibadah yang paling besar, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wujubul ikhlas lillahi fi jami' ibadat, wajibnya mengikhlaskan niat kepada Allah dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Itu wajib hukumnya, enggak sunnah Pak ya, wajib. Jadi yang ikhlas itu Pak, mesti kita ulang-ulang lagi makna ikhlas. Ikhlas itu beda dengan tanpa pamrih. Nah, jangan karena sebagian daripada manusia mengira ikhlas itu tanpa pamrih. Ketika ada orang yang minta upah enggak ikhlas katanya. Itu salah Pak. Jadi ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu itu karena Allah, meskipun kita terkadang minta upah gitu. Iya. Nah, maka itu dua hal yang berbeda. Karena kalau tanpa pamrih, tanpa meminta balasan, orang non muslim pun banyak yang nyumbang Pak ya. Ada dahulu pemain bola itu yang nyumbang untuk Palestina. Dia kafir, belum masuk Islam gitu ya. Dia menyumbang itu nggak ada meminta imbalan juga ya. Itu murni katanya humanity ya, kemanusiaan. Apakah dia ikhlas? Kan enggak. Karena ikhlas itu adalah maka lillah, itu ikhlas. Segala sesuatu yang kita lakukan itu memang dalam hati kita ini untuk Allah. Karena ada juga sebagian orang beralasan dengan seperti itu. Oh Ustaz itu nggak ikhlas, kata. Kenapa? Dia menerima upah juga. Padahal dia nggak tahu. Ustaz itu menerima upah itu karena Allah juga. Kenapa? Dia punya keluarga, dia punya tanggungan, bahkan wajib hukumnya untuk menerima upah itu. Kalau seandainya dia nggak menerima upah, terlantarkan anak istrinya. Seharusnya orang tuh mikir sampai di situ. Kecuali ustaz tuh memang orang udah kaya minta upah juga gitu ya. Iya omset di mana-mana, punya perniagaan. Pengajian minta upah juga ini boleh tanya gitu. Ya kan? Rumah makan sudah besar misalkan. Oh, minta upah juga.
Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada dua hal yang berbeda itu Pak, antara ikhlas dengan ini. Karena Ustadz juga punya kewajiban Pak. Bahkan sodako yang paling utama itu adalah yang wajib hukumnya sodako berupa infak kepada anak istri. Bahkan kita sering dengar hadis Pak ya, hadis riwayat Imam Muslim itu, dinar ya, dinarun anfaqtahu ya fi sabilillah, dinar uang harta yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, harta yang kau infakkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ilal fuqara wal masakin, harta yang kau bersedekah untuk para fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dinar harta yang kau infakkan kepada ahlimu atau keluargamu, a'dhamu ajran yang paling besar ganjaran, alladzi anfaqtahu ila ahlika, ala ahlika, yang kau berikan kepada keluargamu. Kenapa Pak? Karena hukumnya wajib gitu. Karena kita ngasih nafkah istri kita, mencari pemasukan buat memenuhi kebutuhan keluarga kita, hukumnya wajib. Sedangkan sedekah untuk fakir miskin itu sunnah. Maka dalam Islam kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jangan sampai karena yang sunnah kita telantarkan kewajiban kita dengan alasan nanti nggak ikhlas. Ini dua hal yang berbeda hadirin yang dimuliakan. Boleh jadi ya, kata sebagian ulama ya, orang yang menerima gaji itu lebih ikhlas Pak, dan orang yang nggak menerima gaji itu ada rasa ujub ya, atau dia riya gitu ya, supaya dibilang apa ya, supaya dibilang ikhlas ya, itu yang nggak ikhlas jadinya dia ya. Ini kembali kepada hati masing-masing, tidak boleh memvonis. Karena ada juga sebagian Pak yang ungkapan yang seperti itu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mesti kita membedakan dua hal ini, antara ikhlas dan tanpa pamrih, itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena mengingat waktu ya, dan kita cukupkan dahulu sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.